Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Pembelajaran 1 dan 2. Lani suka bercocok tanam. Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap hari Lani menyiram tanaman-tanaman tersebut. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Di halaman sekolah Lani juga terdapat banyak tanaman. Ada berbagai jenis tanaman bunga. Ada berbagai jenis tanaman apotek hidup. Apotek hidup adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Misalnya jahe, kencur, dan kunyit. Jadi bila kita menanam tanaman, maka lakukan perawatan, yaitu dengan menyiram tanaman agar tumbuh dengan subur. Pada tanaman ada istilah apotek hidup, yaitu tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Contohnya jahe, kencur, dan kunyit. Sekarang kita tahu apakah guna jahe, kencur, dan kunyit. Guna jahe meningkatkan imunitas, mengurangi nyeri otot. Guna kencur mengobati batuk, menurunkan kolesterol. Guna kunyit sebagai antioksidan alami, mengobati MAH, menurunkan kolesterol. Berikutnya, Lani melakukan menimbang cabai yang dipanennya menggunakan timbangan jarum. Timbangan jarum digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan. Satuan berat yang digunakan dalam timbangan tersebut adalah ons. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Soal pertama. Cabai yang dipetik Lani seberat 5 ons. Cabai tersebut dimasukkan ke dalam satu plastik. Ibu juga memetik cabai dan menimbang cabai seberat 5 ons. Berapa kilogram berat cabai sekarang? Soal yang kedua. Cabai yang dihasilkan di halaman rumah Lani seberat 5 kilogram. Cabai tersebut dimasukkan dalam kemasan plastik seberat 5 ons. Ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai tersebut? Mari kita hitung. Nomor 1. 5 ons ditambah 5 ons sama dengan 10 ons. Hasilnya adalah 1 kilogram. Nomor 2. 5 kilogram sama dengan 50 ons. 50 ons dibagi 5 ons sama dengan 10. Maka ada 10 plastik untuk membungkus cabai tersebut. Kemudian ubahlah berat sayuran tersebut dalam satuan kilogram. 20 ons wortel sama dengan 2 kilogram. 10 ons sawi sama dengan 1 kilogram. 10 ons cabai sama dengan 1 kilogram. 30 ons labu sama dengan 3 kilogram. 40 ons pepaya sama dengan 4 kilogram. Perhatikan model plastisin Lani. Karya seni Lani merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Ciri utama karya seni 3 dimensi adalah memiliki 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu depan, belakang, samping, bahkan dari atas. Berikut contoh karya seni 3 dimensi yang dibuat oleh Lani, yaitu membuat bunga. Dan yang lainnya, membuat gajah, membuat kuntung bunga dan daunnya. Lani bermain kupu-kupu di taman bunga. Perhatikan aturan mainnya. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 menjadi bunga. Kelompok 2 menjadi kupu-kupu. Satu bunga berpasangan dengan satu kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. Satu orang siswa menjadi pemimpin permainan. Ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan genap, kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali.
Ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Pada permainan ini kita mengenal bilangan genap dan bilangan ganjil. Apakah bilangan genap dan ganjil itu? Bilangan genap adalah bilangan yang merupakan kelipatan dari 2 atau bisa habis dibagi 2, seperti 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Bilangan ganjil adalah semua bilangan yang bukan merupakan kelipatan 2 atau tidak habis dibagi 2, seperti 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan seterusnya. Dalam setiap permainan, selalu ada peraturan permainan. Mengapa harus ada peraturan? Supaya permainan berjalan tertib dan menyenangkan. Apakah dalam keseharianmu kamu juga memiliki peraturan ketika bermain di sekolah? Memiliki. Tuliskan peraturan yang kamu temukan ketika jam istirahat di sekolahmu. Waktu istirahat 15 menit. Waktu istirahat saatnya makan dan minum bekal bawaan dari rumah. Mencuci tangan sebelum makan. Kamu sudah memperhatikan permainan dengan melompat. Sekarang perhatikan gerakan melompat berikut. Lakukan gerakan tersebut sesuai irama. Lakukan sambil bernyanyi. Kemudian, coba lakukan percakapan sesuai peran pada teks. Dok, hari ini kita mendapat jadwal piket kelas. Benar, Benny. Itulah sebabnya aku datang lebih pagi. Siapa lagi yang piket hari ini? Aku, Benny. Mari kita mulai membersihkan kelas. Aku menyapu lantai. Aku juga menyapu lantai kelas. Aku merapikan rak buku. Baiklah, mari kita mulai bekerja. Ketika kita melakukan jadwal piket kelas, maka kita datang lebih pagi. Kemudian, kita melakukan menyapu lantai kelas. Kemudian, merapikan rak buku. Kemudian, membersihkan papan tulis. Dan membersihkan meja dan kursi. Itulah contoh dari saat kita melakukan jadwal piket kelas. Selanjutnya, Lani, Udin, dan Benny gemar berolahraga. Peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Suatu hari, Benny lupa memakai sepatu olahraga. Ia jatuh terpleset ketika bermain bola. Benny sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan sekolah. Dari bacaan ini kita dapat kesimpulan bahwa peraturan di sekolah saat berolahraga menggunakan pakaian dan sepatu olahraga. Semangat belajar anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Good luck. Laksanakan selalu 3M, yaitu pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tuhan memberkati.